Ini orang-orang yang mulia, tapi mulianya itu bima'rifatillah. Bukan dengan harta dia dimuliakan, bukan dengan pangkat dia dimuliakan, bukan dengan keelokan dia dimuliakan, tapi dia dimuliakan orang karena dia ma'rifat kepada Allah. Nah, maka ini orang dapat kemuliaan. Ya Allah biha, ya Allah biha, Allah bihusnil khatimah. Hikmah yang ke-227 dari Al-Hikamil Ata'iyah. Qala al-Imam Ahmad ibn Ata'illah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. In aradta an la tu'zala fala tatawalla wilayatan la tadum. Artinya, apabila engkau menghendaki bahwa engkau tidak diberhentikan, maka janganlah engkau menjabat suatu jabatan yang tidak kekal. Apabila engkau menghendaki bahwa tidak diberhentikan, maka janganlah engkau menjabat satu wilayah, satu kekuasaan yang tidak kekal. Nah, para muhibbin rahimakumullah, apabila kita menjabat satu jabatan yang tidak kekal, maka suatu saat nanti kita akan berpisah dengan jabatan itu, dan itu akan menimbulkan huzun, akan menimbulkan kesedihan, akan menimbulkan duka cita. Jadi artinya, apabila kita tidak mengingini duka cita, tidak mengingini kesedihan, maka janganlah kita menjabat satu jabatan yang tidak kekal itu. Man tawalla wilayatan wa ja'alaha alatan limaslahatihi syakhsiyah hadara an tafutahu aw yu'zala anha wa hiya la jarama tafutuhu yawman ma aw tuntaza'u anhu. Tilka sunnatullah fi ibadihi fa hasala lahu huznun wa ghammun bisababi dzalik. Barang siapa yang memegang satu wilayah, artinya menjabat suatu jabatan, dan dia jadikan jabatan itu sebagai alat untuk kemaslahatan dirinya. Dia jadikan jabatan itu untuk kesenangan dirinya. Dia jadikan jabatan itu untuk kebahagiaan dirinya. Hazara antafutahu, dia takut bahwa kehilangan jabatan itu akan dia, atau dia diberhentikan daripada jabatan itu. Nah, setiap orang yang memegang suatu kekuasaan dengan tujuan untuk memperkaya diri, tujuan untuk menyenangkan diri sendiri, maka orang seperti ini pasti akan takut kehilangan jabatan. Pasti takut bahwa dia diberhentikan daripadanya. Wahiya la jarama tafutuhu yawman ma aw tuntaza'u minhu, dan itu jabatan pasti akan luput akan dia, akan hilang daripadanya suatu hari, atau dia diberhentikan daripadanya. Itu sudah merupakan sunnatullah pada hamba-hambanya.
ada kalanya habis masa jabatannya, ada kalanya mati orangnya, ada kalanya diberhentikan. Walhasil setiap orang yang memegang kekuasaan yang tidak abadi itu, dia pasti akan berpisah dengan kekuasaan jabatan itu. Bisa habis masa jabatan, atau dia meninggal dunia, atau dia diberhentikan orang daripadanya. Fahasala lahu huznun wa ghammun bisababi dzalik, maka hasillah bagi dia kesedihan, duka cita dengan sebab yang demikian itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya ada orang yang menjadikan kedudukannya itu, jabatannya itu dia jadikan untuk alat mengumpul kekayaan. Dia jadikan jabatannya itu alat untuk menyenangkan dirinya karena serba dilayani. Nah, orang seperti sangat takut kehilangan kedudukan itu. Andai kata kehilangan, dia akan sangat sedih kehilangan itu. Maka pasti akan kehilangan jabatan atau kedudukan itu. Wa kadzalika man ta'azzaza bi makhluqin kamalin aw jahin aw jamalin aw ikhwan fayahsulu lahu huznun wa ghammun bi fawatihi wa zahabih wa la jarama min fawatihi wa zahabih. Sama halnya orang yang mulia, dia ini mulia dengan makhluk. Dia ini dimuliakan orang dengan sebab makhluk. Contohnya makhluk macam apa? Kamalin, seperti harta. Ini orang dihormati, ini orang dimuliakan karena dia punya harta. Nah, karena dia kaya. Aujahin, atau pangkat. Orang ini dihormati, dimuliakan karena dia punya pangkat. Au jamalin, atau keelokan. Orang ini dihormati, orang ini dimuliakan karena keelokannya. Bisa ketampanannya atau kecantikannya. Au ikhwan, atau kawannya. Orang ini dihormati karena ini kawannya orang besar. Orang ini dimuliakan karena ini kawannya orang besar. Nah, orang-orang yang mulia dengan hal-hal tersebut tadi, fayahsulu lahu huznun wa ghammun bi fawatihi wa zahabih, orang ini akan sedih, orang ini akan duka cita dengan kehilangan dan perginya si makhluk tadi. Orang yang kaya dihormati, dimuliakan karena kekayaannya. Satu hari pasti orang ini akan meninggalkan kekayaan. Pasti akan meninggalkan kekayaannya. Ada kalanya kekayaannya berdahulu habis pada dirinya, atau dirinya berdahulu meninggalkan kekayaan. Nah, kedua-duanya itu membuat sedih orang tersebut. Membuat sedih orang tersebut. Nah, orang yang dimuliakan karena dia punya pangkat, punya kedudukan, dia dihormati, dimuliakan karena punya kedudukan. Orang ini akan sedih begitu hilang kedudukannya, karena orang kada ada lagi menghormati, sudah pensiun, kekuasaan sudah hilang. Lagi bepangkat, tak pakai benar tunjuk kiri, tunjuk kanan. Sudah pensiun, siapa lagi yang memakai tunjuk itu? Nah, orang yang mulia dengan hartanya, orang yang mulia dengan pangkatnya, orang yang mulia dengan kawan-kawannya, itu suatu saat akan sedih, akan duka cita
begitu kehilangan semua itu. Dan itu pasti akan hilang daripada dirinya, pasti akan hilang. Nah, jadi artinya kalau kita berkuasa, janganlah hendak dijadikan kekuasaan itu alat untuk memperkaya diri. Kalau demikian, kita akan mengalami kesedihan di ujung-ujungnya. Kalau kita hendak jadi orang mulia, janganlah mulia dengan makhluk, karena satu saat itu akan hilang dan kita akan menjadi hina, menimbulkan kesedihan juga. Wa man tawalla wilayatan lillahi ta'ala wa ja'alaha alatan li khadamil ummah wa badala wus'aha laha fala yahzanu bibawadiha bal yafrahu bihi li'annahu bari'un min a'ba'il wilayah wa mas'uliyatiha indallahi ta'ala. Nah, dan orang yang memegang satu wilayah, orang yang memegang satu jabatan, dia pegang jabatan itu lillahi ta'ala, karena Allah. Nah, ini orang yang memegang jabatan karena Allah, dan dia jadikan jabatan kedudukan itu alat untuk berkhidmat kepada umat. Nah, dia jadikan kekuasaan ini alat untuk berkhidmat kepada umat. Misalnya ada umat yang miskin, bantu sana. Di sana ada orang kesusahan, bantu sana. Di sini ada orang berobat kada berduit, bantu sini. Nah, dia jadikan kekuasaan untuk menolong umat. Dan dia korbankan segala kemampuannya untuk umat itu. Nah, orang seperti ini dia tidak akan sedih kehilangan kedudukan. Dia tidak akan sedih kehilangan jabatannya itu. Bahkan dia gembira dengan kehilangan jabatan itu. Kenapa sebab gembira? Karena dia terlepas dari beban-beban kekuasaan. Nah, terlepas daripada beban-beban kekuasaan dan terlepas tanggung jawab itu kekuasaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi memegang jabatan bukanlah sesuatu yang salah. Tergantung untuk apa jabatan kedudukan itu. Kalau kita gunakan untuk mengumpul kekayaan, untuk mempersenang, memperkaya diri, keluarga dan sebagainya, ini kedudukan yang akan membuat duka cita, akan membuat kesedihan. Nah, sedangkan orang-orang yang memegang jabatan karena Allah, tujuan untuk berkhidmat kepada ummah, tujuan untuk menyenangkan umatnya, bertujuan untuk membela umatnya, bertujuan untuk menyemarakkan syiar Islam. Nah, ini orang tidak akan sedih walaupun dia berhenti dari jabatan kekuasaan itu, karena dia merasa bahwa dengan berhenti itu dia terlepas dari beban tanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, wa kadzalika man ta'azzaza billahi ta'ala wa ma'rifatihi ta'ala fala syakka an hadzal 'izza la yanqati'u abada fala yahsulu lahu hammun wa huznun abada. Demikian pula orang yang mulia dengan Allah. Orang ini mulianya dengan Allah, dengan makrifat kepada Allah. Nah, orang ini dimuliakan, dihormati karena dia makrifat kepada Allah. Nah, tidaklah ragu-ragu bahwa ini kemuliaan tidak akan terputus selama-lamanya. Orang-orang yang menjadi mulia bukan dengan dunia, bukan dengan makhluk, tetapi dia menjadi mulia dengan sebab ma'rifatullah. Nah, dia menjadi mulia dengan Allah. Orang ini tidak akan habis kemuliaannya selama-lamanya.
maka tidak datang baginya kesedihan duka cita selama-lamanya. Falahu syarafun la yanfadu wa izzun la yabid hatta ba'da wafatih, maka orang tersebut mendapat kemuliaan yang tidak habis-habisnya, kemuliaan yang tidak ada henti-hentinya sampai sesudah wafat sekalipun. Nah, ini orang-orang yang mulia, tapi mulianya itu bima'rifatillah, bukan dengan harta dia dimuliakan, bukan dengan pangkat dia dimuliakan, bukan dengan keelokan dia dimuliakan, tapi dia dimuliakan orang karena dia ma'rifat kepada Allah. Nah, maka ini orang dapat kemuliaan yang tidak ada henti-hentinya sampai sesudah wafatnya sekalipun. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Sunan Ampil itu wafat sudah lebih 500 tahun. Sudah lebih 500 tahun. Dan kita kada tahu kayak apa si Dinto orangnya. Kada tahu. Kita kada pernah mendengar suara si Din, kada pernah. Kita kada pernah melihat wajah si Din, kada pernah. Kita kada biasa hadir di pengajian si Din. Sunan Ampil 500 tahun yang lalu. Nah, sampai sekarang masih kubur diziarahi orang. Rata-rata per hari 3.000 orang yang ziarah Sunan Ampil itu selama 24 jam kada pernah kosong. Jadi hari-hari biasa itu diperkirakan 3.000 orang. Kalaunya di bulan puasa itu sampai 12.000 orang per harinya. Nah, ini contoh kemuliaannya bima'rifatillah, dengan ma'rifat kepada Allah. Bukan beliau itu mulia karena berkuasa, bukan beliau itu mulia karena punya harta, bukan beliau itu mulia karena kedudukan. Tapi beliau itu mulianya billah, dengan Allah. Allah itu abadi, kemuliaannya pun juga abadi. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat demikian. Orang selalu menghormati walaupun sudah wafat 500 tahun yang lalu. Ini contoh yang nyata betapa mulianya orang yang mulia dengan ma'rifatullah itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, adalah orang kaya. Nah, sekaya-kayanya paribasa meninggal dunia diziarahi orang sedemikian rupa kada akan ada. Adalah penguasa raja-raja dahulu yang berkuasa sekian puluh tahun, adalah kuburnya diziarahi orang, kada ada. Begitu mati habis sudah kemuliaannya, karena habis sudah jabatannya. Begitu mati habis kekayaannya, habis juga kemuliaannya. Bal yalhaqu dzurriyyatahu ala qadri jahihi indallah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kemuliaan itu sampai kepada zuriatnya atas kadar pangkatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kemuliaan yang diberikan Allah kepada orang yang ma'rifat dengan Allah itu bukan hanya dirinya yang mulia, sampai kepada zuriatnya. Berapa zuriat, berapa turun, tergantung kedudukan ma'rifatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang sampai 4-5 turunan, ada sampai 7 turunan, sampai 10 turunan, terus menjadi orang-orang mulia berkat kakinya dulu adalah orang yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, laqad sadaqa qawlu ba'dihim man 'arafa Allah 'asha hani'a wa man mala ila dunya 'asha hazina. Barang siapa yang ma'rifat kepada Allah, dia akan hidup senang selalu. Dan barang siapa yang mencintai dunia, dia akan hidup satu saat akan duka cita, akan sedih.
Kayak apapun orang itu kayanya, kayak apapun tingginya jabatan, satu saat dia akan menderita dengan sebab kekayaannya, sebab jabatannya itu. Apabila dia gunakan itu untuk kesenangan-kesenangannya tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, dikisahkan seorang waliullah yang bernama Abdullah ibn al-Mubarak. Ini wali dari negeri Khurasan, negeri Iran di zaman dahulu kala. Abdullah bin Mubarak ini salah seorang aulia Allah yang terkenal, yang masyhur di zaman itu. Lalu beliau ini mailangi, diundang oleh khalifah pada waktu itu, Khalifah Harunur Rasyid. Harunur Rasyid. Begitu beliau datang ke tempat Harunur Rasyid, sampai di depan istananya, tanpa dikomando, tanpa disuruh, rakyat ini sekian banyak menyambut kedatangan Abdullah bin Mubarak. Masing-masingnya berebut, hendak mencium, hendak bersalaman, hendak beragap berpaluk lawan Abdullah bin Mubarak ini, sehingga timbul keributan daripada saking banyaknya manusia itu. Ada seorang budak perempuan yang melihat kejadian itu. Budak itu bertakun, bertanya siapa itu orang. Dijawab bahwa itu adalah Abdullah ibn al-Mubarak, alim Khurasan, orang alim di negeri Iran, datang ke tempat kita. Nah, melihat sedemikian banyak manusia itu, maka si perempuan budak tadi berkata, hadzal mulku lahu. Ini kerajaan sebenarnya milik dia, bukan milik Harunur Rasyid. Kalau Harunur Rasyid mengumpul orang dengan pengumuman, dengan anjuran, dengan perintah agar berkumpul rakyat di istana, tetapi Abdullah bin Mubarak begitu datang tanpa diperintah, tanpa dikomando, manusia menyambut kedatangannya dengan sambutan yang luar biasa. Nah, ini satu bukti bahwa kemuliaan seseorang dengan ma'rifatullah jauh lebih mulia daripada kemuliaan dengan harta, dengan kedudukan dan sebagainya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan hikmah 227 ini. Iza aratta an la tu'zal fala tatawalla wilayatan la tadum. Bila engkau menghendaki tidak diberhentikan, maka janganlah engkau menjabat jabatan yang tidak kekal. Artinya bila mana kita memegang jabatan yang tidak kekal, itu pasti kita akan diberhentikan. Baik diberhentikan karena habis jabatannya, masanya, atau diberhentikan dipecat oleh orang, atau kita meninggal dunia. Nah, tapi kalau jabatan yang kita pegang itu adalah jabatan ma'rifatullah, jabatan mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selama-lamanya kita kada akan dipecat, dan selama-lamanya kita akan menjadi orang yang mulia, bahkan sampai akhir hayat kita, di alam kubur kita, sampai kepada zuriat dan keturunan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kemudian hikmah yang ke 228 insyaallah ta'ala.